Kapolres Kabupaten Bandung. Betul, Pak. Nah, saya paling prihatin ketika menemui di daerah-daerah itu penjualan minuman keras, Betul, Pak. obat-obatan. Itu kan memang kalau ditindak, memang tindak pidananya ringan banget ya. Tetapi efeknya sangat besar karena dikonsumsi anak SMP, anak SMA. Betul. Nah, Bapak ini begitu jabat concern dan langsung melakukan tindakan yang keren-keren. Betul. Yang dilakukan di Kabupaten Bandung kemarin apa saja? Itu dulu. Kita menemukan rumah, Pak, di Bojong Soang yang dijadikan tempat menyimpan barang. Setelah kita hitung, ini jumlahnya lebih kurang 1 juta. 1 juta butir. 1.923.900, Pak. Hampir 2 juta butir. 1.923.900 butir ya. Kalau satu orang saja mengkonsumsi 5, berarti kita menyelamatkan lebih kurang hampir 400.000 anak-anak muda yang selama ini memang menjadi target mereka ini. Bahkan bukan anak muda aja, orang tua juga suka minum. Orang tua juga, Bu. Kan saya pernah tuh Purwakarta, nah, kan dia saksinya tuh. Benar. Nah itu akhirnya sampai berproses itu disuruh gitu loh. Benar. Ada orang yang ngebandarinya. Benar. Nah ini yang di lapangannya itu tidak pernah mau menjelaskan siapa yang nyuruhnya. Menutupi. Ini termasuk masih menutupi. Masih menutupi. Awalnya waktu kita amankan dia mengklaim namanya inisial Abraham katanya. Tapi setelah kita periksa nyebut nama lain lagi. Nah, sampai sekarang masih tertutup. Pertanyaannya, kalau obat ini berasal dari pabrik farmasi mana? Nah ini Bapak, ini masih kita akan koordinasikan dengan Polda juga untuk dibantu di backup untuk mencari sumbernya di mana sebenarnya pabrikannya ini. Kalau ini apakah ini obat resmi yang dijual di apotek bukan? Ini obat ini jenisnya ini tramadol. Nah, tramadol. Kemudian ada dextro, trihexyphenidyl, kemudian heximer, ada 4 Bagus. 4 jenis. Nah ini saya juga kurang ini apakah di apotek dijual ya? Atau obat resep dokter? Iya, ini masih akan kita cek lagi Bagus. Gitu. Ya. Nah kemudian berikutnya adalah ini kan kita ingin loh di sistem pendidikan saya ini kan membangun sistem pendidikan berkarakter. Anak-anak muda kita ini punya keterampilan berbasis lingkungan, ngerti pertanian, peternakan, perikanan, industri. Nah ini kan salah satu ancaman. Nanti kayaknya nanti saya dorong dari sisi pembiayaannya. Iya Bagus. Pak Kapolres kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Hari ini bisa termasuk mengumpulkan Dinas Pendidikan. Kita ini harus sering melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak sekolah. Agar secara preventif kita bisa melakukan pencegahan. Betul, Bagus. Yang terbaru nih Bapak senang banget. Saya nutup galian pasir di Subang, kemudian tiba-tiba Bapak operasi juga. Yang dioperasi tambang, nggak tanggung-tanggung adalah tambangnya tambang emas. Tambang emas Bagus. Gimana itu ceritanya? Kita berhasil mengamankan atau menangkap 7 orang. 7 orang. 3 bandar, 4 penambang. Jadi berarti dia penadah barang ilegal. Ya, penadah yang 3 ini. 1 warga Tasik, 2 warga Bandung. Ya. Emasnya dalam bentuk apa? Masih ini Bagus, lempengan. Lempeng. Bahan. Jadi ternyata di bukit di Kutawaringin itu ada masyarakat yang menambang. Sebenarnya kalau kita hasil pengecekan dengan Pak Bupati dengan Pak Dandim, nggak semua masyarakat desa itu menambang Bagus, nggak semuanya, hanya tertentu saja gitu. Dan setelah kita cek itu dampaknya kerusakan lingkungannya itu sungainya juga dialiri merkuri. Saya di media sosial, mohon maaf waktu Bapak posting, banyak netizen yang berkomentar tidak ngerti. Misalnya, itu kan urusan dia, itu kan rezeki dia. Ngapain kita harus ikut campur? Anda tahu nggak aliran merkuri itu mengalir ke sungai, kemudian nanti ikannya, kemudian tercemar merkuri, apa damak ketika nanti istri kalian, saudara kalian makan yang mengandung merkuri, anak kalian autis. Dari buku yang kita cerita itu rata-rata per hari 200 juta Bagus transaksinya. Nah ini sudah 14 tahun. Kalau kita kalikan hampir 1 T. 1 triliun produksi.
1 triliun. Kewajiban membayar pajak, nah, itu belum kita hitung, Pak. taruhlah misalnya bayar pajaknya 10%, berarti 100 miliar. Terus kemudian kerusakan lingkungan, berapa? Nah, ini yang belum kita hitung. Sekarang orang pelakunya sudah ditahan. Kita menahan 7 orang, 3 bandar kita tahan, 4 penambangnya kita tahan. Jadi penambang ini kita ini kan sebagai pengusahanya, Pak, yang memiliki mesin pemisah antara tanah dengan emasnya itu. Nah, kemudian undang-undang yang akan diterapkan apakah akan seperti Kejaksaan Agung pidana korupsi? Nah, kita akan terus mendalami, mengembangkan pasalnya. Bisa saja nanti Pak Gub kita kenakan juga pencucian uang kepada bandar-bandarnya ini. Ya, nanti pasti suatu saat setelah saya memimpin, Kapolres, Kapolsek ngalamin patroli bersama gubernur. Keliling kalau malam minggu, keliling kita memonitor, tidak boleh dipastikan di jalan masyarakat aman dan dipastikan di jalan tidak ada kejahatan.